Hai, nama saya Caleb, dan di video ini saya akan mengajarkan Anda cara membuat situs web WordPress sendiri menggunakan Hostinger. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya Anda membuat situs web, Anda tetap bisa mengikuti video ini langkah demi langkah. Dan pada akhirnya Anda akan memiliki situs web yang sepenuhnya berfungsi, telah dikustomisasi, dan sudah online di internet. Berikut adalah hal-hal yang akan Anda pelajari selanjutnya di video ini. Pertama, kita akan mulai dengan menyiapkan semuanya, yaitu mendaftar di Hostinger, mendapatkan domain, dan menginstal WordPress, yang merupakan perangkat lunak utama untuk menjalankan seluruh situs Anda. Setelah itu, kita akan menginstal tema yang menjadi dasar tampilan situs Anda. Kemudian kita akan menambahkan template, salah satu dari ratusan tata letak profesional yang sepenuhnya dapat dikustomisasi dan terlihat menarik di semua perangkat. Selanjutnya, kita akan menyesuaikannya dengan editor drag and drop yang sederhana, sehingga Anda bisa membuatnya terasa unik dan tampil persis seperti yang Anda inginkan. Semuanya tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Dan apa itu, dari kita akan menambahkan sentuhan akhir seperti logo, header, dan footer Anda. Buat pada akhirnya, situs Anda akan online dan siap dilihat oleh dunia. Jadi itulah seluruh peta jalannya, dan kita akan mulai membangun website Anda dari langkah pertama. Langkah pertama adalah mendaftar di Hostinger. Dan karena Anda mengikuti video ini, Anda mendapatkan diskon eksklusif 10% untuk semua paket di atas harga promo yang sedang berlangsung. Jadi ini adalah penawaran terbaik yang tersedia dimanapun. Untuk mendapatkan diskon eksklusif tersebut, cukup kunjungi tautan yang ada di layar ini atau klik tautan pertama di deskripsi video. Setelah Anda mengunjungi tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Dan setelah Anda berada di halaman ini, silakan klik mulai sekarang. Itu akan membawa Anda ke pilihan paket. Di sini Anda akan melihat 3 paket. Di sebelah kiri ada paket premium. Ini adalah pilihan yang paling terjangkau. Jadi jika Anda hanya ingin membuat satu website sederhana, paket ini sudah hampir mencakup semua yang Anda butuhkan. Di tengah ada paket unlimited, dan ini adalah paket yang saya rekomendasikan untuk kebanyakan orang karena dengan sedikit biaya tambahan, Anda mendapatkan penyimpanan yang lebih cepat, backup harian, dan ruang untuk menambah sebanyak mungkin website yang Anda inginkan di kemudian hari. Dan di sebelah kanan ada paket Cloud Startup. Paket ini memang dibuat untuk situs besar dengan lalu lintas tinggi, jadi ini sedikit berlebihan jika kita baru mulai. Untuk tutorial ini, saya akan memilih paket Unlimited. Jadi di sini saya akan langsung klik pilih paket. Sekarang di halaman ini, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memilih periode penagihan kita secara default. Ini akan diatur ke 48 bulan, yang merupakan komitmen jangka panjang yang cukup lama. Tapi Anda juga bisa mengubahnya ke paket 24 bulan, 12 bulan, atau 1 bulan. Minimal, saya sarankan memilih opsi 12 bulan. Saya merekomendasikan ini karena Anda tetap mendapatkan banyak penghematan dan domain gratis untuk tahun pertama. Gulir ke bawah di sini Anda bisa mengamankan nama domain Anda. Dalam kasus saya di sini, saya akan mengetik Caleb dari medixmedia.com, dan seperti yang Anda lihat di sini, ini akan menjadi $0 untuk tahun pertama. Saya akan klik ini untuk mengklaimnya. Anda juga bisa mengubah periode penagihan untuk domain Anda. Jadi misalnya, saya akan mengubah ini dari 2 tahun menjadi 1 tahun, dan seperti yang tertulis di sini, harganya akan $0 untuk tahun pertama dan akan diperpanjang seharga $19.99 per tahun. Setelah itu gulir kembali ke atas di sini, Anda bisa meninjau pesanan Anda di sebelah kanan dan jangan lupa untuk mendapatkan diskon 10% ini. Gunakan tautan pertama di deskripsi video di bawah. Setelah Anda siap untuk melanjutkan, cukup gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Sekarang di halaman ini, Anda perlu mendaftar untuk akun Hostinger Anda. Setelah selesai, gulir ke bawah dan klik daftar. Setelah itu Anda sampai di halaman ini, silakan isi alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda. Dan setelah Anda selesai dengan itu, video saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Kemudian setelah Anda melewati proses checkout, Anda akan dibawa ke proses onboarding Hostinger. Hal pertama yang harus dilakukan di sini adalah klik buat situs baru. Dari sini, klik WordPress, lalu gulir ke bawah dan klik berikutnya. Dan di sini, nama domain Anda seharusnya muncul. Saya akan klik milik saya, lalu gulir ke bawah dan klik berikutnya. Di sini Anda perlu mengonfirmasi detail kepemilikan nama domain Anda. Pastikan semua informasi di layar ini benar dan sesuai dengan Anda. Setelah Anda sudah meninjau informasi di sini, gulir ke bawah dan klik daftar. Sekarang Hostinger akan mendaftarkan domain Anda. Selanjutnya, Anda akan memiliki opsi untuk memilih pusat data Anda. Saya sarankan untuk tetap menggunakan opsi default di sini karena biasanya memiliki latensi terbaik untuk Anda. Setelah selesai, gulir ke bawah dan klik berikutnya.
Lalu di sini Anda punya opsi untuk membuat akun admin WordPress Anda secara otomatis. Ini hanya akan menggunakan informasi dari akun Hostinger Anda, jadi email dan kata sandi yang Anda buat tadi akan sama di sini. Anda bisa mengubahnya jika mau, tapi dalam kasus saya akan membiarkannya seperti apa adanya. Sekarang di sini, mari kita gulir ke bawah dan klik bangun dari awal. Mari kita tunggu beberapa saat hingga proses ini selesai, dan setelah selesai, saya akan menemui Anda di langkah berikutnya. Dan setelah semuanya selesai diinstal dengan WordPress, Anda akan dibawa ke dashboard WordPress Anda. Hal pertama yang akan Anda perhatikan di sini adalah domain Anda mungkin masih menunggu verifikasi email. Untuk memperbaikinya, cukup buka email yang Anda gunakan untuk mendaftar dan Anda seharusnya melihat email dari Hostinger di sana. Email tersebut akan terlihat seperti ini. Akan ada tulisan konfirmasi email untuk domain Anda. Yang perlu Anda lakukan di sini hanyalah gulir ke bawah dan klik verifikasi email. Setelah itu, Anda akan melihat bahwa email Anda telah diverifikasi. Dan setelah itu, cukup kembali ke dashboard WordPress Anda, segarkan halaman, dan akan tertulis bahwa domain Anda sudah aktif. Oke, dan setelah semua itu selesai, inilah posisi kita saat ini. Hosting Anda sudah siap, domain Anda sudah terdaftar, dan WordPress sudah terpasang serta terhubung. Sekarang mari kita masuk ke WordPress, atur dashboard Anda, dan tambahkan tema. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kita sebenarnya masih berada di dashboard Hostinger dalam WordPress. Untuk mengakses dashboard utama WordPress Anda, turun ke kiri dan klik dashboard. Ini akan membawa Anda ke dashboard utama WordPress Anda secara default. Anda akan melihat banyak hal di layar di sini. Untuk merapikannya, cukup gulir ke atas, pergi ke kanan atas, dan temukan opsi layar, Screen Options. Klik di sana, dan dari sini Anda bisa mengaktifkan atau menonaktifkan elemen apapun yang Anda inginkan di layar. Dalam kasus saya akan mengaktifkan status kesehatan situs. Lalu saya akan klik opsi layar lagi dan menutup banner ini serta dashboard ini. Dan semua tab di sebelah kiri sini pada dasarnya adalah pusat utama untuk seluruh website Anda. Dan disinilah Anda akan melakukan perubahan, menambah halaman atau menginstal sesuatu yang baru. Sekarang langkah selanjutnya adalah memberikan tema pada situs Anda. Tema adalah fondasi dari tampilan seluruh situs Anda. Tema mengatur hal-hal seperti font, warna, dan tata letak secara keseluruhan. Kita akan menggunakan tema gratis bernama Astra. Untuk menginstal tema tersebut, pergi ke sisi kiri di sini dan arahkan kursor ke menu tampilan. Lalu klik tema. Mari kita scroll ke bawah dan klik tambah tema di kanan atas. Sekarang cari tema Astra. Dan Anda sedang mencari tema yang ini di sini. Klik install. Lalu klik aktifkan. Kemudian kita akan menutup banner ini dan Anda akan melihat bahwa tema aktif baru Anda adalah Astra. Dan selesai. Tema Anda sudah resmi terpasang dan itulah fondasi tampilan seluruh situs Anda. Selanjutnya, mari kita tambahkan template. Untuk memulai proses itu, mari kita ke sebelah kiri di sini dan klik pada plugin. Dan di halaman ini Anda akan melihat beberapa plugin yang sudah terpasang dari Hostinger. Jadi untuk memulai dari awal di website baru Anda, saya sebenarnya menyarankan untuk menonaktifkan dan menghapus plugin-plugin yang sudah terpasang ini. Untuk melakukannya, mari kita ke bagian atas di sini dan klik kotak centang ini, lalu pilih Bulk Actions, kemudian klik nonaktifkan dan klik terapkan. Setelah itu, mari kita scroll ke bawah dan klik lagi kotak centangnya. Pilih Bulk Actions, lalu klik hapus dan terapkan. Dan sekarang, dengan begitu kita punya titik awal yang bersih untuk plugin-plugin kita. Sekarang dari sini, mari kita kembali ke sebelah kiri dan klik tambah plugin. Dan sekarang kita udah berada di sini. Mari kita coba untuk mencari berbagai starter templates yang tersedia. Gulir ke bawah dan Anda akan melihat plugin ini di sini. Setelah Anda menemukannya, klik install sekarang. Lalu klik aktifkan. Di bawah starter templates, klik mulai. Dan hal pertama yang akan kita lakukan di sini adalah pergi ke kanan atas. Kita akan klik di sini dan kita mencari Elementor. Dalam beberapa kasus Anda mungkin sebenarnya tidak memiliki akses ke pembuat halaman Elementor. Jadi jika ini terjadi pada Anda, izinkan saya dengan cepat menunjukkan cara memperbaikinya. Mari kita gulir ke bawah dan klik keluar ke dashboard. Lalu di kiri bawah klik pengaturan.
Di halaman ini, cukup gulir ke bawah sampai habis dan Anda akan melihat opsi di sini yang bertuliskan nonaktifkan template Elementor, Page Builder, dan Starter Templates. Jika sini dicentang, pastikan untuk mematikannya. Setelah itu dimatikan, klik simpan perubahan. Dan sekarang Anda akan memiliki akses ke pembuat halaman Elementor yang kita butuhkan untuk membangun website kita. Dari sini, klik plugin, lalu klik mulai sekarang. Sekarang kembali ke pojok kanan atas, dan klik tombol Elementor. Baiklah, sekarang setelah kita menetapkan Elementor sebagai pembuat halaman kita, disinilah keseruan sebenarnya dimulai karena kita bisa memilih template kita. Template pada dasarnya adalah desain siap pakai untuk website Anda. Jadi alih-alih memulai dari halaman kosong, Anda mendapatkan tata letak profesional yang bisa Anda sesuaikan dan jadikan milik Anda sendiri. Jadi Anda bisa menganggap template Anda sebagai titik awal untuk website Anda. Untuk menemukan template, Anda memiliki beberapa pilihan berbeda. Anda bisa mencari template tertentu di sini, coba di bagian atas, dan mereka juga memiliki kategori siap pakai di sini. Jadi, jika Anda sedang membangun jenis website tertentu, mungkin saja mereka memiliki template yang sempurna untuk Anda di sini. Dan Anda juga bisa langsung menggulir halaman utama di sini untuk melihat apakah ada template yang menarik perhatian Anda. Saya juga ingin cepat menyebutkan di sini bahwa semua template yang memiliki label premium di kanan atas, Anda harus membayar untuk menggunakannya. Namun jika Anda melihat template seperti ini yang tidak memiliki label premium di kanan atas, template ini sepenuhnya gratis untuk digunakan. Setelah Anda menemukan template yang Anda suka, silakan klik template tersebut. Dan di sisi kanan di sini, Anda bisa menggulir dan benar-benar melihat seperti apa tampilan template tersebut. Anda bisa melihat semua bagian yang berbeda-beda. Dan untuk sebagian besar template, jika Anda menggulir ke atas dan mengklik ikon menu di sini, Anda juga bisa melihat dan mengecek halaman-halaman lainnya. Saya suka tampilan template ini, jadi saya akan memilih yang ini. Di sisi kiri di sini, Anda harus memiliki beberapa opsi lagi seperti mengunggah logo Anda, yang akan kita lakukan nanti. Anda juga bisa mengganti pasangan font di sini, dan Anda juga memiliki opsi untuk mengubah palet warna. Setelah Anda membuat pilihan, gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Dan di sini, Anda bisa memilih fitur-fitur yang Anda inginkan di situs web Anda. Paling tidak, Anda hanya membutuhkan pembuat halaman dan formulir kontak. Jadi semua yang Anda lihat di sini sepenuhnya opsional. Dalam kasus saya akan mematikan SEO dan visibilitas pencarian, lalu gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Dari sini, klik lewati dan mulai membangun. Dan sekarang template awal akan mulai membangun situs web Anda. Proses ini memerlukan beberapa saat untuk selesai, jadi saya akan percepat dan bertemu Anda di langkah berikutnya. Setelah selesai, silakan klik lihat situs web Anda. Dan setelah Anda mengklik itu, Anda akan dibawa ke situs web Anda untuk pertama kalinya. Dan inilah dia, situs web Anda kini online untuk pertama kalinya. Sekarang bagian serunya dimulai. Mari kita kustomisasi dan jadikan ini milik Anda sendiri. Untuk mulai melakukannya, pergi ke bagian atas dan klik edit dengan Elementor. Dan sekarang Anda berada di dalam pembuat halaman Elementor. Sebelum kita mengubah apapun di sini, izinkan saya dengan cepat menunjukkan kepada Anda bagaimana sebuah halaman disusun. Karena setelah Anda memahami itu, Anda akan bisa mengedit hampir semua hal yang Anda inginkan. Setiap halaman dibangun dari kontainer, dan cara termudah untuk membayangkannya adalah sebagai bagian-bagian besar yang tersusun ke bawah di halaman Anda. Lalu, di dalam kontainer, terdapat elemen-elemen yang merupakan hal-hal yang benar-benar Anda lihat. Itu adalah hal-hal seperti teks, gambar, dan tombol Anda. Mari kita lihat seperti apa tampilannya di beranda kita di sini. Di sisi kanan, mari kita lihat panel struktur kita. Ini pada dasarnya seperti peta dari situs web Anda. Kita akan klik pada kontainer di bagian paling atas daftar ini, dan Anda akan melihat bagian ini disorot dengan warna merah muda. Ini menunjukkan bahwa kita sedang melihat kontainer di bagian atas ini. Sekarang mari kita klik panah di sebelahnya untuk membukanya. Sekarang di dalam kontainer ini, saya melihat dua elemen. Ada judul teks dan sebuah tombol. Dan saya benar-benar bisa melihat kedua elemen itu di dalam kontainer di sini. Kembali ke panel struktur, saya bisa mengklik tombol bergambar mata untuk menyembunyikan elemen, klik lagi untuk menampilkannya, dan saya juga bisa menyeret serta mengurutkan ulang elemen-elemen ini hanya dengan menyeretnya ke atas atau ke bawah. Anda juga bisa melakukan hal yang persis sama dengan kontainer Anda. Jika Anda ingin menyembunyikan seluruh kontainer, cukup klik ikon mata. Dan jika Anda ingin mengurutkan ulang kontainer di beranda Anda di sini, cukup seret dan pindahkan ke posisi yang berbeda.
Ini berlaku untuk setiap halaman di situs web Anda. Dan jika panel struktur menghalangi, Anda sebenarnya bisa memindahkannya hanya dengan menyeretnya. Atau Anda bisa menekan CTRL atau Command I untuk menyembunyikannya dan kemudian tekan CTRL atau Command I lagi untuk menampilkannya kembali. Sekarang, mari kita mulai benar-benar mengubah beberapa hal. Mari kita mulai dengan belajar cara mengubah teks di situs web kita. Untuk mengganti teks Anda, cukup arahkan kursor ke teks yang ingin Anda ubah, lalu klik pada teks tersebut. Dan dari sini, Anda cukup menyorot teksnya, lalu ketik apapun yang Anda inginkan. Anda juga bisa mengganti teks di sini, di sisi kiri. Sekali lagi, cukup sorot teks ini, lalu ketik apa yang ingin Anda tulis. Semudah itu saja. Di sisi kiri ini juga, Anda akan melihat tab Style. Disinilah Anda bisa mengubah tampilan teks Anda. Anda bisa mengganti font di sini, menambahkan garis tepi dan bayangan pada teks, serta mengubah warna teksnya juga. Sebagai contoh, di sini saya bisa mengubah warna teks dari putih menjadi merah. Dan jika Anda pernah melakukan perubahan seperti ini tapi ternyata tidak suka, sangat mudah untuk membatalkannya. Cukup tekan Ctrl atau CMD-Z di keyboard Anda dan perubahan itu akan dibatalkan. Sekarang bisa bagaimana cara kita mengganti gambar di situs web kita? Nah, caranya sama mudahnya dan prosesnya mirip seperti mengedit teks. Mari kita scroll ke bawah dan cari gambar yang ingin kita ganti. Saya pakai mengganti gambar yang ini. Untuk menggantinya, cukup klik pada gambar tersebut, arahkan kursor, pilih gambar, klik di sini lalu seret dan lepas gambar yang Anda inginkan. Setelah gambar Anda selesai diunggah, pergi ke kanan bawah dan klik pilih. Dan Anda akan melihat gambar tersebut sudah tergantikan di sini. Dan dengan gambar Anda yang sudah dipilih di sini, Anda bisa mengubah resolusi, keterangan, dan tautannya. Jika Anda pergi ke bagian atas dan klik pada gaya, Anda akan menemukan beberapa opsi lain untuk mengubah ukuran gambar Anda. Jadi jika gambar custom Anda tidak terlihat pas di situs web Anda bisa menyesuaikannya di sini. Selanjutnya, mari kita pelajari cara mengganti tombol di situs web kita. Untuk situs web saya, tombolnya ada di bagian paling atas, dan untuk menyesuaikan tombol ini, cukup klik saja lalu cek pengaturannya di sini, di sisi kiri. Anda bisa mulai dengan mengubah tipe tombol Anda. Anda juga bisa mengubah teksnya di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan mengubahnya dari mulai menjadi hubungi saya. Anda juga bisa mengubah ke halaman mana tombol tersebut akan mengarah. Jadi misalnya, di sini saya akan menghapus tanda pagar ini dan mengetik contact, lalu saya bisa menghubungkan ini ke halaman kontak saya. Kemudian di bagian atas, Anda bisa klik pada Style dan mengubah tampilan tombol di halaman Anda. Selanjutnya, mari kita bahas tentang menambahkan elemen baru, karena Anda tidak hanya terbatas pada apa yang diberikan oleh template. Untuk menambahkan elemen baru, mari kita pergi ke kiri atas dan klik tombol plus di sini. Mari kita gulir ke bawah di sini. Anda bisa menyeret kontainer dan grid, dan Anda juga akan menemukan elemen-elemen Anda di sini. Anda memiliki berbagai hal seperti teks, gambar, video, tombol, dan beberapa elemen keren lainnya di sini juga. Untuk menambahkan salah satunya, cukup arahkan kursor ke elemen tersebut, seret ke dalam kontainer Anda, lalu lepaskan di sini. Sekarang, jika Anda ingin menghapus elemen ini, cukup klik kanan pada elemen tersebut, gulir ke bawah, lalu klik hapus. Dan Anda juga bisa melakukan ini untuk kontainer. Untuk menghapus seluruh kontainer, cukup arahkan kursor ke atasnya, lalu pergi ke bagian atas dan temukan ikon X, dan Anda bisa menghapusnya di sini. Anda juga akan melihat ikon-ikon ini di bagian atas. Saat ini kita sedang melihat website kita dalam tampilan desktop, tapi Anda juga bisa memeriksa bagaimana tampilan website Anda di tablet dan ponsel. Template Anda sebenarnya sudah menyesuaikan diri dengan cukup baik untuk tablet dan ponsel, tapi tetap ada baiknya untuk melihatnya sebentar. Dan apapun yang Anda ubah di tampilan ponsel hanya akan memengaruhi versi mobile, jadi tidak akan mengubah tata letak desktop Anda. Setelah Anda puas dengan semuanya di sini, pergi ke kanan atas dan klik publikasikan. Ini akan menyimpan dan mempublikasikan karya Anda ke publik. Selanjutnya, mari bahas halaman situs Anda. Cek bagian atas untuk melihat halaman beranda yang sedang dibuka. Klik di sini dan Anda juga akan melihat semua halaman lainnya. Template Anda sudah dilengkapi dengan beberapa halaman untuk memulai, tetapi kemungkinan Anda akan membutuhkan lebih banyak halaman seiring berkembangnya situs Anda. Jadi, biarkan saya tunjukkan caranya. Dari sini, klik tambah halaman baru. Dan sekarang Anda memiliki halaman baru yang siap untuk dikerjakan di sini. Dari sini, Anda bisa menyeret sebuah kontainer lalu mulai menyeret elemen-elemen baru. Tapi Anda juga bisa mengklik ikon ini di sini, dan ini memungkinkan Anda untuk mengimpor halaman dari template manapun, dan Anda juga bisa mengimpor blok yang sudah jadi.
Jadi misalnya, di sini saya bisa mengklik ini, dan misalkan saya sedang mencari bagian FAQ. Saya bisa klik FAQ di sini, pilih blok yang saya suka, lalu pergi ke atas dan klik impor blok. Dan kemudian di blok tersebut akan diimpor ke halaman saya. Setelah itu Anda bisa menyesuaikan blok ini seperti yang kita lakukan di halaman beranda Anda. Setelah Anda selesai menyesuaikan halaman Anda, mari kita lihat pengaturan halaman Anda. Untuk mengakses pengaturan halaman Anda, pergi ke kiri atas di sini dan klik ikon ini. Anda akan melihat bahwa halaman Anda saat ini memiliki judul default. Mari kita sorot bagian ini dan dalam kasus saya akan mengubahnya menjadi FAQ lalu saya akan mengubah statusnya dari draft menjadi published. Lalu kita gulir ke bawah di sini dan kita akan mengaktifkan opsi sembunyikan judul. Setelah selesai, saya pergi ke kanan atas dan klik publikasian untuk menyimpan pekerjaan Anda. Dan Anda baru saja membuat halaman baru. Sekarang setelah halaman baru Anda siap, Anda pasti ingin menambahkannya ke menu agar orang bisa menemukannya. Kita baru saja membuat halaman FAQ itu, tapi Anda belum bisa melihatnya di menu di sini. Untuk mengedit menu ini, mulai dengan pergi ke kiri atas dan klik di sini. Lalu klik keluar ke WordPress. Kemudian klik ikon WordPress di sini. Klik pada nama domain Anda. Klik sesuaikan. Lalu di sisi kiri sini, gulir ke bawah dan temukan menu. Temukan menu utama Anda di sini dan klik untuk membukanya. Dan disinilah Anda bisa mengatur menu Anda. Anda bisa menyeret halaman-halaman ini untuk mengubah urutannya dan untuk menambahkan halaman baru, gulir ke bawah dan klik tambah item. Dan di sebelah kanan, Anda akan melihat halaman FAQ baru yang baru saja saya buat. Saya akan klik ini untuk menambahkannya. Dan di sisi kanan, Anda akan melihat halaman FAQ saya sekarang muncul di dalam menu. Untuk menyimpan perubahan ini, saya akan pergi ke bagian atas dan klik publikasikan. Oke, semua konten utama Anda sudah ada. Sekarang mari kita tambahkan sentuhan akhir agar benar-benar terasa milik Anda, dimulai dari header, footer, dan logo Anda. Mari kita mulai dengan mengklik tombol kembali sekali lagi. Lalu klik pada header. Temukan judul situs dan logo. Klik sesuaikan header transparan. Silakan klik ubah gambar. Dan kemudian seret dan jatuhkan logo custom Anda di sini. Setelah logo Anda terunggah, pergi ke kanan bawah dan klik pilih gambar. Lalu Anda seharusnya melihat logo Anda diperbarui di sini. Jika logo Anda terlihat terlalu kecil, Anda bisa menggulir ke bawah dan menggunakan penggeser lebar logo di sini. Dan jika Anda ingin menyesuaikan posisi elemen di dalam header Anda bisa menyeretnya di sini. Jadi misalnya, saya memiliki judul situs dan logo saya bisa menyeret ini ke tengah jika saya mau. Saya juga bisa mengklik tanda X untuk menghapusnya. Silakan pindahkan ini kembali. Dan untuk menyimpan perubahan pada header Anda, mari klik publikasikan di bagian atas. Selanjutnya kita akan mengedit footer kita. Mari kita gulir ke atas di sini dan klik tombol kembali. Sekali lagi, gulir ke bawah ke bagian footer dan itu akan membawa kita ke sini. Anda dapat menyesuaikan posisi elemen dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada header, dan Anda akan melihat logo default di sini. Klik ikon pensil ini untuk mengeditnya. Di sebelah kiri, klik tambah media. Dan kita harus mengunggah versi logo kita yang lebih gelap di sini. Mari kita seret saja ke sini. Letakkan di sini. Setelah diunggah, pergi ke kanan bawah dan klik sisipkan ke dalam postingan. Lalu di sebelah kiri sini, kita bisa gulir ke bawah dan kita akan hapus logo sebelumnya. Whenever juga Anda bisa menyesuaikan hal-hal di footer Anda itu seperti menu footer dan pemberitahuan hak cipta di sini. Untuk menyesuaikan ini, cukup klik elemen yang ingin Anda ubah dan Anda bisa mengganti teks default di sini. Sebagai contoh, setelah Anda puas dengan perubahan Anda, pergi ke atas dan klik publikasikan. Dan setelah Anda selesai melakukan perubahan tersebut, pergi ke kiri atas di sini dan klik tanda X ini. Dan sekarang semua perubahan yang telah kita buat pada situs web Anda sudah dipublikasikan secara langsung. Untuk kembali ke dashboard WordPress Anda selalu bisa klik logo WordPress di sini.
Dan dari sini, menggunakan dashboard WordPress ini, Anda dapat terus mengelola situs web Anda. Dan untuk kembali ke situs web Anda dan melakukan perubahan di masa mendatang, Anda hanya perlu klik nama domain Anda di sini. Saya juga ingin secara singkat menunjukkan kepada Anda tentang HPanel Hostinger Anda. Saat Anda masuk ke akun Hostinger Anda akan dibawa ke halaman ini. Pergi ke kiri atas dan klik 3 garis di sini. Lalu klik pada website. Dan Anda akan melihat situs web yang baru saja Anda buat di sini. Klik pada dashboard. Dan ini akan menampilkan berbagai informasi mengenai situs web Anda. Dan jika Anda pernah kehilangan akses ke dashboard admin WordPress Anda bisa klik tombol ini di sini dan Anda akan langsung diarahkan ke sana. Dan jika Anda membutuhkan bantuan untuk menemukan sesuatu di sini, pergi ke bagian atas dan klik Tanya AI. Ini akan membuka Hostinger Kode AI. Klik aktifkan lalu klik tidak, terima kasih. Dan Anda bisa menanyakan hampir apa saja kepada AI ini. Dan jika AI ini tidak bisa menemukan solusi terkait situs web Anda akan dialihkan ke petugas langsung. Situs web Anda kini resmi dibuat dan sudah tayang di internet dengan semua bagian sudah terpasang. Dan jika Anda belum memulai, jangan lupa kunjungi tautan yang ada di layar ini atau klik tautan pertama di deskripsi video untuk mendapatkan harga hosting terendah yang tersedia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa untuk menyukai dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial lainnya seperti ini. Dengan begitu, sampai jumpa di video berikutnya.